Kami siap disembuhkan. Kami siap diberkati. Kami siap dipulihkan. Firman-Mu menjawab doa-doa kami. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Iya, ya masih dalam suasana Imlek ya. Merah-merah ini. Luar biasa. Imlek itu bagus sekali. Ya, satu budaya tradisi yang keren banget. Imlek itu berbicara penghormatan kepada sesepuh atau kepada orang yang lebih tua. Karena kalau kita sudah Imlek itu ya kita ngumpulnya di rumah orang tua. Kalau orang tuanya masih ada. Ya, so pokoknya ngumpul di rumah orang tua. Di mana orang tua tinggal di situ kita kumpul. Gitu. Kalau orang tuanya udah nggak ada, ke siapa ngumpulnya? Kemana? Ya yang paling tua. Ya, kalau engkau 3 bersaudara, yang paling tua. Datengin. Lah kalau engkau anak tunggal ya sudah sendirian di situ. Ya, dan Imlek itu satu yang saya pelajari di Imlek itu apa? Belajar untuk memberi. Tuh, sama-sama bilang memberi. Itu dia. Jadi konsepnya begini, orang yang lebih tua memberikan sesuatu kepada orang yang muda. Itu Imlek tuh begitu. Ternyata saya baca lagi. Oh, konsepnya kalau orang tua kasih ke anak muda, terus anak muda beli sesuatu, kasih lagi ke orang tua. Begitu, Dek. Ya, Dek ya. Jangan dibawa pergi ya, Dek ya. Jangan ya, Dek. Jadi kalau orang tua kasih, maksudnya itu nanti yang menerima ini membeli sesuatu, lalu diberikan pada orang yang tadi ngasih. Itu keren loh. Prinsip apa? Tabur tuai. Itu. Memberi. Kalau engkau suka memberi, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Jangankan kita orang percaya. Ya itu ada tuh petinju-petinju tuh. Prinsipnya Alkitab loh. Tahu olahraga tinju. Prinsip Alkitab. Apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Kalau dia nerima terus, bonyok dia. Kasih. Dan Imlek itu awalnya gak ada tuh ngasih-ngasih uang, gak ada. Adanya angpau, kertas merah. Kenapa kasih kertas merah? Supaya engkau semangat. Ayo memasuki tahun baru, semangat. Gitu, kertas merah. Akhirnya zaman semakin berkembang, kertas merahnya dibentuk kotak kecil. Seperti amplop. Ya, terus di dalamnya ada kata-kata semangat. Ada kata-kata semangat. Kasih, ayo tahun baru. Semangat. Baca tuh di dalamnya. Wah, yang Kristen loh, ayat Alkitab. Sekarang lebih modern lagi. Biar tambah semangat, kertas yang merah diisi warna merah. Tambah semangat. Tuh, tapi ingat, orang tua yang kasih, anak terima, lalu membeli sesuatu, dikembalikan untuk orang tua. Itu keren banget. Jadi prinsip Alkitab ada. Dan ini oke. Makanya saya setuju sekali. Kalau gereja yang mengingat kembali tradisi-tradisi yang keren ini. Ya, ada makanan-makanan yang wajib dimakan. Ya, seperti jeruk gitu ya. Jadi makan jeruk juga. Wah, tapi ada juga tradisi-tradisi yang bertentangan. Apa itu? Seperti. Kalau malam Imlek kan makan-makan tuh. Ya, makan-makan gitu kan. Terus kemudian setelah makan, besoknya Imlek, itu kalau nyapu katanya, nyapu tuh nggak boleh, sampahnya nggak boleh dibawa keluar. Tapi nyapunya dari luar ke dalam. Kok bayangkan? Bukan dari dalam keluar. Ada pembantu yang baru bekerja 4 hari sebelum Imlek. Begitu dia nyapu, dibawa keluar. Marah nyonyanya. Mbak, ini Imlek ya. Gak boleh nyapu dari dalam keluar. Tapi dari luar ke dalam. Supaya rezekinya gak keluar. Tapi masuk. Oh gitu ya Nya. Ya Nya. Ya. Ah nyonyanya masuk kamar lagi. 2 jam kemudian ruang tamu penuh sampah.
Nyonya, rezeki sudah ngumpul. Nah, yang kayak gini-gini, yang kita tidak percayai. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari cara kamu nyapu. Hah? Betul? Tapi banyak tradisi-tradisi yang baik dalam Imlek itu. Terutama Yesus mengajarkan, hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Supaya panjang umurmu dan bukan hanya panjang umur, supaya panjang umur dan bahagia. Sama-sama bilang bahagia, 2, 3. Iya, kalau panjang umur tapi sakit-sakitan mau nggak? Ada tuh bapak-bapak, saya baca, sudah umurnya 121. Tubuhnya sudah nggak mampu lagi untuk apa? Untuk menyimpan nyawa. Sampai dia bilang, sembelih supaya aku mati. Bayangkan. Sampai kayak gitu loh. Wah, saya pernah sebagai hamba Tuhan suruh doain, Pak Hari. Tiap kali saya besuk itu, Oma ya udah tua. Pak Pendeta doakan saya supaya cepat meninggal lah. Gak bisa Ibu, gak bisa. Orang saya berdoa untuk yang mati bangkit, masa dia yang hidup jadi mati. Hormatilah orang tuamu supaya engkau panjang umur, lanjut umur dan bahagia. Yang penting. Nah makanya dalam hal ini tahun 2025 gereja kita ini berbicara tentang tahun penuaian. Nuai apa? Nuai apa? Boleh saya turun? Nuai, ini kameranya ke sini. Nuai apa? Itu salah. Nuai berkat. Jiwa itu setelah kau tabur berkat, baru ada jiwa. Hah? Jiwa itu bonus. Tuainya apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ya, kalau kita mau nuai jiwa, apa yang kita tabur? Apa? Kalau nggak ada yang jawab, saya gini terus. Apa yang kita tabur? Kalau kita mau nuai jiwa, apa yang kita tabur? Apa? Iya, firman, berkat. Dan untuk bisa sampai ke firman itu, kau harus kasih sesuatu. Kalau kita bicara persembahan ya, wah, banyak menabur, banyak, sedikit menabur, tidak menabur. Selamat ulang tahun udah. Kalau kau nggak pernah nabur, tapi tiba-tiba kau berdoa, Tuhan, tahun ini aku menuai. Tuhan senyum, nabur apa kemarin? Tahun ini aku pasti menuai Tuhan. Kemarin nabur apa? Untung Tuhan gak galak kayak gitu loh. Hah? Lah, diajak sama petani. Di Jakarta gak ada ya sawah ya. Lalu di kampung saya ada. Pak Hari, ayo bantuin saya panen. Panen apa Pak? Jagung, padi. Punya siapa? Punya orang. Coba. Mau nggak? Bukan sama Bapak, yang penting udah menguning. Kasihan nggak ada yang, Bapak nggak nabur, Bapak mau nuai, penjara nanti. Oh nggak apa-apa, nggak bisa, harus nabur dulu. Ayo tadi, 1 Raja-Raja pasal 10 tadi. Oke, lihat nih tuaiannya nih. Tuaian dari seorang yang bernama Salomo. Wah dahsyat banget ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Pasal 10 ayat 14 tadi. Ya. Ini nih. Ini tuaian Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghasilan Salomo dan Kekayaannya. Dalam bahasa lainnya adalah tuaian Salomo dan kekayaannya. Tahu ya Salomo ya? Siapa Salomo, Dek? Ayo Dek, siapa Dek? Nanti kalau bisa jawab, dapat hadiah. Dicium oleh mama. Tahu nggak Salomo, Dek? Siapa Salomo, Dek? Betul, raja. Raja di mana? Depok salah. Di Israel. Hah? Salomo. Luar biasa, lihat tuaian yang diterima, yang dinikmati oleh Salomo. Adapun ayat 14, adapun emas
yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat, sama-sama 6, 2, 3, 600, stop. Ini ada angka 6, 6, 6. Terus jangan langsung bilang, wah antikris ini, oh ini antikris ini, kekayaan ini antikris ini, gak mau, kalau gak mau kasih ke saya. Oke, ini kebetulan jumlahnya sama. Ya, 666, 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. 1 talenta. Jadi emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun, 666 talenta, itu dikali 34 kilo. Yang punya handphone, buka handphonenya, buka aplikasi itu apa namanya, kalkulator. Ayo itu. Biar engkau tahu berapa jumlahnya. Berapa emas yang diterima, yang dituai oleh Salomo, berapa? 22,644 kilo. 22,6 ton. Hah? Siapa di sini yang pakai liontin seberat itu? 22 ton. Tolong dong liontin saya, katanya. Loh, ini gambar apa? Ular kayu. Gak ada orang pakai seberat itu. Tapi inilah tuaian Salomo. 22 ton. Ini baru dari 1 jenis saja. Yaitu emas yang dibawa kepada Salomo. Belum yang lain-lain. Coba kalimat selanjutnya. Ayat 15. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar. Dan dari pedagang-pedagang. Dan dari semua siapa itu? Raja Arab dan Bupati Tangerang. Salah. Bupati mana? Bupati negeri itu. Jumlahnya melimpah-limpah. Kenapa Salomo bisa menuai sekian hebatnya? Ini kalau kayak gini nih ya. Kira-kira taburannya dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Sebelah sini. Banyak. Ini. Hanya ini. Kalau saya tanya berapa? Kita lihat. Pasal 8 ayat 63. Pasal 8 ayat 63. 1 Raja-Raja pasal 8. Ini taburannya Bapak Ibu. Lihat. Sebagai korban keselamatan kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan sama-sama 22 ribu ekor. Stop. Udah cukup dulu. Pelan-pelan. Ini jenis yang pertama, binatang. Sapi, berapa jumlahnya? Wah, bisa bayangkan. Kandangnya kayak apa? Yang nyembelih siapa? Kalau dibakar asapnya lebih hebat daripada glodok yang kebakar kemarin. Iya. Hah? Tadi kita ngobrol ya di ruangan pembicara. Kita ngobrol. Dia bilang, Pastor, itu asapnya, gak usah pikirin asapnya kok. Gak usah kok. Mana ayatnya? 22 ribu ekor sapi. Siapa yang tukang jual sapi? Seekornya berapa? Ini mumpung belum Ramadan. Mumpung belum puasa. Belum naik harganya. 20 juta 1 ekornya. Itu yang biasa, harga biasa. Harga biasa. Ya yang standar ya. Yang standar. Bukan seperti yang waktu itu Jokowi persembahkan untuk Hari Raya Idul Adha. Yang gemuk. Ini yang biasa aja. 20 juta. Ayo berapa? Coba. Berapa? 20 juta kali 22 ribu. Ayo cepat. Tadi kalkulatornya masih ada nggak? Ayo yang kasir. Berapa? 40 berapa? 446,6 miliar. Persembahan Salomo. 446,6 miliar. Hah? Ada di sini jemaat yang bawa persembahan segitu. Bawa gitu. Terus nyanyi. Persembahan kami
sedikit. Terus orang di sebelahnya bilang, lu ngina gua lu. Itu banyak tahu. 446,6 miliar. Ini baru dari satu jenis sapi. Lanjut. Dan 120.000 ekor kambing domba. 120.000 kambing. Waktu lebaran haji kemarin, saya dapat kambing 3 ekor untuk disembelih. Loh kok dapat Pak Pendeta? Saya ketua RW Bapak Ibu. Saya ketua RW. Jadi ada warga saya datang. Pagi-pagi benar. Setelah ayam berkokok 3 kali. Dia pagi-pagi. Saya masih saat teduh itu. Dia datang. Tiba-tiba dari halaman rumah saya dengar suara kambing. Mbak. Itu 3 hari menjelang hari raya Idul Adha. Mbak. Ada suara kambing. Punya siapa yang lepas? Waktu saya buka pintu. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam saya bilang. Pak RW ini kambing dari kami Pak. Untuk apa? Nanti disembelih Pak, dikorbankan. Oh iya, saya bengong-bengong. Iya. Belum selesai saya ngomong, datang lagi 2 di belakangnya. Mbak. Lah, kok? Ya Pak, ini juga dari kami. Terus yang 2 terakhir itu ngobrol. Kayaknya kita salah ngasih. Lu tahu nggak? RW kita ini bukan Muslim kata dia. Oh, sok tahu lu. RW kita ini Kristen, bahkan pendeta. Oh, salah lu. Kemarin gua tanda tangan, minta tanda tangan tuh untuk ngurus kelakuan baik. Orang habis tanda tangan ditulis di bawahnya H. Sempulur, jadi gitu. Dia pikir haji. Padahal hari. Saya terima aja udah. Saya ikat 3 hari kan menjelang Idul Adha. Jadi masih ada waktu 3 hari nih. Saya bingung kasih makan apa ini. Kambing ini. Saya ngomong sama istri saya. Mah kasih makan apa nih? Tahu. Kita pesenin aja pizza. Lalu di hari H. Saya telepon Pak Lurah. Pak Lurah, Assalamualaikum Pak Lurah. Ya Pak RW kenapa? Pak saya dapat kambing di 3. Terus? Saya kan Kristen. Gak bisa motong. Ada doa. Oh iya. Gak boleh. Kirim. Pak Hari ada, di warganya ada ustadz nggak? Nggak ada. Saya nggak punya ustadz. Terus ada pendeta banyak saya bilang. Wah gini deh, nih saya kasih nomor telepon nih. Saya hubungi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dapat nomor telepon dari Pak Lurah. Ini siapa ya? Saya Pak RW 09. Mau ngapain Pak? Minta tolong tuh. Untuk potong hewan korban. Loh memang Pak RW nggak bisa? Nggak bisa, kalau boleh sih nggak apa-apa. Tapi kan ada doa-doa khusus. Lah, memang Pak RW nggak hafal doanya. Hafal. Gimana? Bapak kami yang di surga. Oh nggak boleh Pak. Ya makanya saya telepon Ustadz. Oke Tat. Oke Pen. Pendeta maksudnya. Oke. Datang pakai doa-doa khusus. Terus saya tanya, Pak RW dari mana kambing-kambing? Itu ada namanya. Oh, ketika dipotong disebut nama itu. Disebutin namanya. Potong. Lalu paha bagian kanan dikembalikan kepada yang memberi. Keren ya? Keren. Ini 120 ekor. 3 saja udah capek waktu itu. 120 ekor ini. Rata-rata harga kambing itu 3 juta. 3 juta. Berapa kira-kira? Ayo, hitung lagi. Ayo cepat. Berapa? 396 miliar. Jadi total persembahan Salomo untuk pentapisan bait suci sebanyak 842,6 miliar. Memang tidak sebanyak yang dikorupsi itu. Ya, yang hukumannya 6,5 tahun. Tapi ini persembahan yang tulus dari Salomo. Loh, Salomo memberikan persembahan yang banyak. Tuaiannya banyak sekali. Jadi dengar Bapak Ibu. Salomo memberi gambaran yang keren buat kita. Apa gambarannya? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Betul? 5 roti dan 2 ikan. Terus? Memberkati, dimakan 1.000 orang, sisa. Siapa yang bawa roti itu? Siapa yang bawa roti itu? Waktu itu Yesus tanya kepada Filipus. Filipus maksudnya. Filipus, pus. Filipus main handphone. Pus, meong. Itu pus kucing. Di mana kita bisa membeli roti supaya mereka makan? Gak cukup Tuhan. Kita punya 100 dinar pun gak cukup. Terus Andreas bilang, ada anak kecil yang bawa 5 roti. Tapi kalau untuk 5.000 orang gak cukup. Kalau untuk guru saja cukup. Yesus pandang Andreas. Andreas pandang Yesus. Pandang-pandangan. Andreas, bawa ke sini. Siapanya guru? Anaknya, bukan rotinya. Lalu Andreas cari anak itu. Enggak ada anaknya. Bu, mana tadi anak kecil yang di sini? Pindah ke belakang. Kenapa pindah? Mungkin dia tahu rotinya mau diminta. Jadi yang bawa roti siapa? Siapa nama anak kecil itu? Siapa? Roti boy. Itu asal usulnya. Dibawa dan di tangan Yesus diberkati 5.000 orang makan sampai kenyang. Terus ada sisanya berapa? 12 bakul, 12 keranjang. Kok ada sisa? Dari mana? Oh, mungkin mereka nggak habis karena makannya dikit. No, bukan. Jadi ini sisa yang belum dimakan oleh mereka. Kok ada? Ada yang curang, ada yang khawatir. Tadi saat pembagian, Petrus jalan. Ibu berapa? Anaknya 3, terus ibu sama suami. 5 ya? 5. Andreas jalan, terus belakangnya ada Petrus. Tanya lagi, ibu sudah? Belum. Padahal udah 4 di keranjang, di tasnya ada 4. Oh, Pak bungkus, kata dia gitu. Dibungkus. Dan Yesus bilang, kumpulkan potongan-potongan yang lebih. Ada 12 bakul. Murid Yesus ada berapa? Sisanya berapa? 12 ini milik siapa? Muridnya ada berapa? Sisanya berapa? Berarti ini punya siapa? Enak aja, emang murid Yesus nabur tadi. Emang dia tadi nabur? Siapa yang nabur? Yes. Iya. Tradisi Yahudi ngomong gini. Kalau ada sisa, sisanya ini harus dikembalikan pada pemilik modal awal. Siapa pemilik modal tadi? Anak kecil. Langsung Yesus berkata kepada Andreas. Andreas maksudnya. Panggilannya Andre. Andrew kalau bahasa Inggrisnya. Drew. Ayak naon, kata dia. Kadia. Panggil anak kecil tadi. Untuk apa ya guru? Udah panggil anak kecil. Siap. Cariin. Dek, dipanggil guru dek. Maaf om, roti udah habis. Bukan masalah roti. Ya sayang. Yesus perlihatkan 12 bakul. Nah, roti kamu tadi. Iya guru. Iya. Mama tadi yang kasih bekal mama. Kebanyakan saya kasih aja. Nih, ada 12 bakul. Bawa pulang. Bawa pulang. Itu tuayan tuh kayak gitu. Tuayan tuh kayak gitu. Kalau kau hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh, takutnya ya. Tuhan hitung-hitungan sama kita. Habis hidup kita ini. Habis. Kita ini diberkati Tuhan, amin. Boros banget dimarahin bapaknya. Jangan boros-boros ngisupnya. Pelan-pelan katanya. 60.000 2 jam. Kita dikasih berkat nafas oksigen ini. Tuhan gak minta. Tuhan tidak perhitungan untuk hal itu. Kalau Tuhan minta sekali hidup cepet aja, gak mampu loh kita.
cepek, 2 pek, sampai capek. Jangan hitung-hitungan. Saya pelayanan di Baduy Bapak Ibu. 4 tahun sudah. Saya tua jiwa. Sekarang udah ada 15 kakak. Ada 55 jiwa. Sudah jadi Kristen, Pastor? Belum, karena belum dibaptis. Tapi mereka sudah belajar Alkitab dengan baik. Baca, oke. 4 bulan yang lalu, tempat yang kami pakai untuk belajar digusur oleh pemerintah. Karena itu memang tanah pemerintah. Jadi kami harus lepas. Tapi pada saat datang, saya nggak ada di sana. Lalu yang saya tuakan di 15 kakak itu, saya belikan handphone untuk komunikasi. Baduy nggak boleh punya handphone. Saya bilang, jangan dibawa ke Baduy. Taruh di ladang, nanti kalau ke Baduy, tangan kosong. Siap, dia telepon. Pak Hari, kita harus pindah Pak. Dari mana? Dari tempat kita yang suka kita pakai belajar. Pindah kemana? Dikasih tanah oleh pemerintah di bawah Pak. Turun 1 kilo Pak. Oh ya udah pindah. Loh kok Pak Hari bilang pindah? Itu tanah pemerintah. Kita nggak punya sertifikat. Pindah. Waduh Pak, itu rumah-rumah bagaimana? Pindahin. Ya, dikasih tempat kan? Kasih Pak. Kita punya 3.000 meter. Pemerintah kasih berapa? Dikasih Pak 1.000 meter. Ah puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Masih dikasih puji Tuhan. Tapi jadi 1.000 Pak dari 3.000. Itulah gak apa-apa terima aja. Namanya ganti rugi. Diganti tetap rugi. Ya sudah itu terima. Akhirnya dikasih waktu 2 minggu untuk pindahan. 16 rumah dipindahkan. Dan ini cara pindahnya. Ini cara pindahnya. Ini. Mana Dek tadi videonya Dek? Ah ini cara pindah. Duduk aja di sini. Biar saya lihat. Kaos biru, tetap semangat. Ada satu ibu itu di belakang nggak bantuin, cuma nempel aja gini. Ayo. Ayo. Awas mobil. Dah. Itu ada mobil. Jadi mereka 16 rumah. 16 begituan. Gotong. Jadi Bapak Ibu kalau mau pindah rumah, hubungi saya. Saya gotong. Mereka bisa rela gitu ya. Mereka bisa punya kasih. Karena sudah saya ajarin tentang kasih. Mereka baca Alkitab jarang. Bahkan nyaris nggak terbaca Bapak Ibu. Ya, saya udah bilang sama istri saya hampir stres Bapak Ibu. Saya bagikan Alkitab ini dalam program Satu Alkitab Satu Jiwa. Kayak gini bentuknya. Saya kasih. Saya tanya, udah dibaca belum? Mereka kerja. Pulang kerja sudah malam. Di sana nggak ada listrik. Jadi nggak ada penerangan. Apalagi kecil-kecil. Susah. Kok kamu nggak baca? Masih bersih Alkitabnya. Bahkan ada yang masih dibungkus. Kenapa kamu nggak baca? Kitab suci Pak. Loh terus? Karena suci jadi saya nggak berani pegang. Gitu juga nggak? Oke. Akhirnya saya doa. Bagaimana ya pakai metode lain ya. Terus istri saya bilang, Papa kan pernah ke Ngancar, kaki Gunung Kelut. Papa pernah dikasih Alkitab audio bahasa Jawa. Tanya, ada nggak yang bahasa Sunda? Saya telepon langsung. Saya perlu yang bahasa Sunda Pak. Oh iya. Yang kayak waktu itu ya Pak Hari. Yang kalau baterainya habis bisa dicas. Hah? Dicas? Baduy nggak ada listrik. Mau dicas di mana? Saya bilang. Oke, kita pakai teknologi itu. Apa namanya? Solar. Yang kalau baterainya habis itu. Tapi mahal Pak Hari. Berapa satunya? 2.500.000. Hah? Mahal ya? Ini untuk pelayanan loh. Oke deh besok saya telepon ya. Besoknya telepon. Pak Hari dia kasih harga 750 per biji. Wah masih tinggi saya bilang.
Tapi nggak apa-apa. Terus dia telepon lagi, Pak Hari, boleh deh 175. Kaget saya, dari 2.500.000. Karena ini pelayanan dan pesannya di Singapura Bapak Ibu. Dan 4 bulan yang lalu kami dikirim tahap pertama 50. 50. Ini di zoom. Ininya, jangan muka saya. Ini bentuknya. Saya bagi-bagikan ke mereka. Ayo Kang, Teh, kumpul. Nih hadiah buat kalian. Weh, terima kasih Pak Hari. Handphonenya bagus. Bukan handphone. Radio. Bukan radio. Terus Alkitab. Hah? Gimana bacanya? Ini dengerin. Ini tekan tombol on off. Ya. Sampai bunyi. Setelah bunyi, Kitab kencengin. Kejadian. Terus dengerin. Kejadian bab hiji. Bab Allah nyiptakeun jagat raya. Nalika Allah nyiptakeun jagat raya, harita bumi teh teu puguh wanguna, kayanana kacida mantak geumanana, sagara motang ngalimputan satang karakin jagat. Tuh, ngerti kakak lu? Alam poek ngejubleng. Alam poek ngejubleng. Saya bagi ke mereka ini bahasa Sunda Bapak Ibu. Ini bisa dicepetin. Allah ngandika. Bisa dicepetin. Sing kitab budalan. Kitab Keluaran. Budalan bab hiji. Keluaran pasal 1. Kurang Israel di kitab imamat. Kitab Imamat. Imamat. Waktu dia dengar Imamat ada satu yang teriak. Hore! Kenapa senang? Namaku disebut, kata dia. Namamu siapa? Mamat. Oh, iya. Kan disaur ti jero kemah tepangan pangeran. Tuluy dipaparin aturan tina Tuh, hal bisa kurban. dicepetin. Kitab bilangan. Bilangan. Terus. Bilangan kitab pamindu. Hari ini gimana? Kalau Akang lagi nyangkul. Digantung Kang, di pohon Kang. Sambil nyangkul Kang. Teh, kalau teteh lagi masak, digantung teh. Ya, teh, inget teh, yang digantung Alkitabnya ya, bukan teteh ya. Oke, gantung. Minggu depan saya tanya, udah denger sampai Alkitab apa? Wah, langsung minggu depannya dia kesaksian. Pulang dari ladang Pak Hari. Saya taruh di luar. Saya jalan. Papasan sama orang. Orangnya nanya, itu handphone kamu bunyi? Bukan handphone. Radio, bukan radio. Alkitab. Kok bunyi terus? Aku nggak bisa matiin. Sanggeusna pangeran ngelehkeun Sihon. Kirain dia mau penginjilan. Nanti kalau baterainya habis, dijemur. Dijemur ya teh Kang. Dijemur. Karena ini pakai tenaga surya. Ya, dijemur. Ya. Ini yang hitam ini bukan layar Pak, bukan. Ini teteh arahkan ke atas, jemur. Di atas gubuk, di atas rumah. Tapi jangan lupa diangkat. Apalagi musim hujan. Kalau nggak diangkat kena air, konslet. Kalau konslet Pak Hari, nggak bisa bunyi. Terus gimana bunyinya? Nanti kalau tekan on off, kitab Kejadian. Blak. Tapi mereka berhikmat loh Bapak Ibu. Ini kan talinya kecil ya. Pendek ya. Ditambahin pakai tali yang lain. Jadi pada saat dijemur. Dia ngeliat ada tali. Oh aku lagi jemur Alkitab. Dan beberapa sudah terima. Oke. Boleh videonya. Videonya boleh. Mereka senang sekali. Doakan terus pelayanan ini Bapak Ibu. Ini Kang Jawa. Nabur banyak-banyak. Roni. Kang Roni, dapat apa ini? Ini Audio Alkitab. terima kasih banyak. Ya, didengerin ya. Seneng ya? Iya. Aldi seneng juga deh. Langsung nyala aja ini. Iya, langsung nyala dah. Oke ya. Itu dinyalain terus sepanjang hari Bapak Ibu. Lagi. Yang lagi, video lain lagi. Anak-anak pun ikut mendengarkan ini. Seperti melihat sesuatu. Agar mereka dengar. Setelah dengar saya tanya, kamu dengar apa? Karena mereka paham. Bahasanya sama dengan bahasa mereka. Satu lagi. Ini lagi yang kaum wanitanya. Lagi Pendalaman. Eta budak Mora di Pasanggerahan tahun datang. Dan mereka ada yang hafal Bapak Ibu. Hafal ayat-ayat itu. Nanti saya syuting ya. Saya kasih ke Bu Gembala supaya di-share. Mereka sangat diberkati. Tuayan jiwa-jiwa itu upah Bapak Ibu. Ya, kau harus pergi
kau tabur harta. Saya nabur banyak untuk hal ini. Saya masih terus pesen ke teman saya di Ngancar, Jawa Timur. Teman saya pesen ke Singapura. Ada yang baca Jawa juga. Ada waktu saya khotbah kesaksian ini, ada satu orang datang ke saya selesai ibadah. Pak Pendeta, boleh nggak minta untuk tetangga saya? Saya mau untuk Baduy dulu. Nanti kalau ada sisa baru buat Bapak. Karena Baduy ada 11.000. Dan doakan terus pelayanan ini. Supaya bisa menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, seperti anak kecil tadi. Ketika Andreas minta, rotimu diminta sama guru, silakan. Karena dia nggak hitung-hitungan. Dia menuai 12 bakul. Amin. Kalau kau hitung-hitungan sama Tuhan, kalau sampai Tuhan hitung-hitungan sama kita, habis hidup kita. Ayo, biar tahun ini sungguh-sungguh ini tema bukan hanya nempel di atas pintu itu. Tapi tema tahun penuaian ini sungguh-sungguh hadir dalam keluargamu. Hadir di hidupmu. Maka praktekkan firman. Tabur. Dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam nama Yesus Tuhan. Korialan alawarala sikaralan alawarala. Korialan alawaralan alawarala. Dalam nama Yesus, saya mau nyanyi satu pujian. Lagu ini lama banget, lagu sangat lama. Tapi lagu ini sangat memberkati bagi siapa yang menyanyikan dan mendengarkan pujian ini. Semua tundukkan kepala yang lain. Saya akan nyanyikan pujian ini. Kata-katanya sederhana. Lagunya pun gak panjang. Tapi lagu ini memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah. Dia peliharaku. Lagi, dari awal lagi. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Amin. Dia peliharaku. Di senang atau susah. Di senang atau susah. Dia peliharaku. Lagi semua. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia senang. Dia senang atau susah. Dia peliharaku. Semua, haleluya. Dia peliharaku. Dalam nama Yesus Bapa. Yes Lord. Dia peliharaku. Di senang atau susah. Di senang atau susah. Dia pelihara. Yang mau angkat tanganmu. Nyanyi. Ya. Dia pelihara. Jangan takut Bapak Ibu. Yesus pelihara engkau. Jangan khawatir. Dia pelihara kita. Dalam nama
Yesus. Biarlah dalam senang atau susah, yang peliharaku. Ayo yang angkat tangan, tetap angkat tanganmu ya. Dia peliharaku. Tuhan jamah mereka Bapak. Dia peliharaku. Semua naikkan pujian ini dalam nama Yesus. Senang atau susah, Dia haleluya. Dalam nama Yesus. Lagi. Dia dalam nama Yesus Bapak. Tuhan jamah, Tuhan pelihara hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dalam nama Yesus, haleluya. Senang atau susah, Dia lagi lebih dahsyat. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan engkau. Dia peliharaku. Lagi, haleluya. Dia peliharaku. Dalam nama Yesus, haleluya. Dia yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekuatan dari Tuhan mengalir atas. Dalam nama Yesus, haleluya. Yes, yes. Lebih dahsyat. Nama Yesus. Yes, haleluya. Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Dia pelihara. Sekarang jemaat saja. Dia peliharaku. Jemaat. Dia jangan takut, jangan khawatir. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yesus memelihara engkau. Dia mencukupkan semua dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi jemaat, sekali lagi. Gak apa-apa air mata itu mengalir, gak apa-apa. Tuhan jamah engkau, Tuhan pulihkan engkau. Tuhan, kau lihat air mata yang mengalir itu Pak. Kau tidak pandang hina hati yang hancur. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang musik saja. Bapa,
Ampuni kami kalau kami sering hitung-hitungan sama Tuhan. Ampuni kami kalau kami khawatir, kami takut. Ampuni kami kalau kami nabur, kami takut. Kami nabur, kami takut tidak menuai. Ampuni kami Bapa. Belajar dari Salomo. Belajar dari anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Salomo dan anak kecil ini menuai berlipat-lipat kali ganda. Karena mereka tidak hitung-hitungan. Jemaatmu yang hadir hari ini dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Bapa. Turunkan tanganmu. Dan yakinlah Yesus sudah mendengar doa-doamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Hari Sempulur. Sudah menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus pakai, urapi lebih dan lebih lagi. Limpahkan roh hikmat dan wahyu berlimpah-limpah memenuhi hamba-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani. Biar nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan, banyak orang-orang selalu datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk keluarganya biar senantiasa diberkati dan ada selalu dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Untuk sebentar juga kami akan menabur ya Tuhan.